warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margini, mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan tema Pendidikan Karakter IPS SD di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan banyak kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, dan kesedihan. Setiap individu perlu kekuatan karakter untuk menghadapi dan mengatasinya. Tentu, salah satunya yaitu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sebenarnya sudah ada pada saat sebelum adanya COVID-19. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter kebudayaan dan karakter bangsa pada diri siswa, sehingga mereka memiliki karakter yang dimiliki oleh dirinya. Menetapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Pendidikan adalah hal yang dianggap penting di dunia ini, karena dunia membutuhkan orang-orang yang berpendidikan untuk memajukan negaranya. Tetapi selain itu, pada zaman sekarang ini, orang-orang tidak hanya melihat seseorang dari pendidikannya saja. Tidak hanya melihat pada gelar yang dia dapatkan, tetapi melihat juga karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Banyak pendidikan karakter yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, seperti kejujuran dan rasa hormat. Semua itu dapat kita dapatkan salah satunya melalui pembelajaran IPS. Karena dalam IPS membahas masalah-masalah sosial yang akan berguna bagi dirinya maupun bagi dirinya dengan masyarakatnya. Dengan ini, anak tidak hanya menjadi tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi anak juga menjadi tahu apa sebenarnya alasan mengapa mereka harus melakukannya. Keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya seorang pendidik dalam membimbing atau mengajarnya, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan sosialnya dalam memberikan situasi yang kondusif dalam mengembangkan karakter. Maka dibutuhkanlah pendidikan karakter ini. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan karakter seorang anak pada pandemi COVID-19 ini. Karena anak langsung dihadapi dengan masalah, sehingga anak akan lebih tahu apa sebenarnya inti dari masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Kini, dengan adanya COVID-19, menimbulkan dampak yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh, menjadikan pendidikan yang dilakukan seharusnya di sekolah menjadi di rumah. Ini berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah sepenuhnya juga dilakukan di rumah. Seorang anak perlu guru terbaik di rumahnya untuk membantu pendidikan karakternya. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya pendidikan karakter dimulai dari rumah. Karena aktivitas seseorang dibandingkan dengan sekolah itu lebih banyak di rumahnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk menjadi teladan bagi anak dan contoh perilaku baik di rumah. Dengan adanya belajar dari rumah,
Ini bukan berarti seorang pendidik, seorang guru lepas tangan begitu saja. Justru orang tua dan gurulah harus bekerja sama. Mencetak manusia yang unggul bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga yang tidak siap menjadi guru bagi anak-anaknya. Mereka menyerahkan seluruh urusan pendidikan kepada sekolah. Diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Adanya pemindahan urusan pendidikan dari sekolah ke rumah membuat orang tua tergagap-gagap untuk beradaptasi. Muncul beberapa masalah, seperti kurangnya akses internet, mahalnya biaya pulsa kuota, dan susahnya menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebagian orang tua memiliki kesadaran bahwa karakter itu penting di rumahnya. Akan tetapi, sebagian orang tua bersifat apatis, bahkan membiarkan anaknya hidup dalam kesendirian. Krisis inilah yang kita hadapi bersama saat ini. Kurangnya pendampingan dan keteladanan dari orang tua. Padahal pendidikan karakter kiranya bisa menjawab permasalahan-permasalahan apa yang kita alami saat ini. Menurut Nursid Sumaatmaja, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial, yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, menurut Umar Hamalik, merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial dan sikap dan keterampilan. Pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman, mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Sikap belajar IPS mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menentukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nilai-nilai sikap dan sosial. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif berdasar nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak, seperti menghormati dan menaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kritis. Keterampilan dasar IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan.